Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan memperbaiki lampu airbag yang menyala dan klakson yang tidak berfungsi. Jadi pada mobil Escudo XL7 ini itu kabel klakson dan kabel airbagnya jadi satu ya. Apabila klaksonnya putus, otomatis si airbagnya juga ikut putus. Dan kalau kabel tersebut putus, maka lampu yang di indikator speedometer ini akan menyala. Contohnya begini ya. Ini kita hidupkan. Ketika baru hidup, semua lampu-lampu menyala. Lampu oli, lampu baterai, lampu rem tangan, cek engine. Kemudian harusnya ketika beberapa saat airbag itu juga ikut mati bersamaan dengan indikator ABS. Nah, ini ketika kita mulai kontak, lampu ABS nyala, lampu airbag berkedip, tapi setelah berkedip dia tidak mati, dia langsung masih tetap menyala. Nah, ini klakson kita tekan-tekan juga nggak berfungsi. Nah, di dalam ini ada kabel spiral atau kabel pita yang melingkar di sini. Escudo XL7 ini dan mobil-mobil baru zaman sekarang itu penghubung antara kabel yang di tiang setir ke setir itu, dia tidak memakai sistem lidah atau tembaga yang menghubungkan. Dia sudah memakai kabel. Begitu juga dengan mobil-mobil seperti EPV, seperti Avanza, Pajero, Fortuner, dia sudah tidak pakai sistem model lama. Nah, kita nanti akan lihat kalau misalkan kabelnya putus, tidak bisa kita sambung lagi, akan kita belikan kabelnya. Kabelnya itu bisa kita beli di online dengan kata kunci kabel pita. Jadi biasanya itu buat elektronik atau buat printer, itu bisa kita pakai. Nah, teman-teman, saksikan cara menghilangkan lampu airbag yang menyala ini ya. Ayo kita mulai. Kunci yang kita gunakan yaitu kunci bintang, kemudian obeng satu set, kemudian kunci ukuran 17 untuk membuka baut tengah ini nanti. Oke teman-teman, saksikan ya. Pertama kita buka dulu dengan kunci bintang. Ada dua baut di belakang setir ini. Kunci bintang. Ya, ini kunci bintang ukuran 27. Ukuran 27 ya.
Nah, dua kabel ini kita cabut dulu, kita lepas. Kalau yang ini tinggal dicabut ke belakang. Nah, kalau yang kuning ini kita perlu songkel ke atas. Setelah disongkel, setelah naik ini pinnya baru kita cabut ya. Nah, ini kita simpan dulu. Kemudian tempat kabel pitanya adalah di dalam sini, di dalam ini. Kita akan lepaskan dulu setir. Ini kita harus tandain ya, garis ini dengan ini harus sejajar nantinya. Ini sudah terlepas. Kemudian menggunakan obeng, ini baut yang dua ini kita buka. Kemudian ini kita lepaskan. Ini sudah terlihat bentuknya, yang kabel pita itu adanya di dalam sini ya. Kemudian sebelum kita melepaskan ini, kita perlu lihat dulu kabel di bawah, mana kabel yang harus kita lepas, yang terhubung ke kabel bodi utama. Nah, setelah kabel di bawah kita lepas, ini kita loloskan aja ke atas, kita ambil. Jadi kita lakukan perbaikan di bawah. Untuk membukanya, ini teman-teman sangat gampang sekali bukanya ya. Ini tinggal kita songkel di sini. Jadi ini ada pengait 1, 2, 3, 4. Oh, ini ada pengait lagi nih. Nah, teman-teman perhatikan, ini kabelnya di dalam kabel begini ya, kabel pita begini nih. Nah, yang putus itu kabel ini biasanya sering putus. Nanti kita akan tes, kita periksa satu persatu.
Jadi memperbaikinya, teman-teman pastikan bahwa 3 kabel ini kabel yang hijau gelang kuning, gelang coklat, terus kabel merah, kabel hitam, itu dia terhubung ke sini, ke kabel ini. Nah, di sini tuh ada 3 jalur kabel. Nah, dia akan menghubung ke sini dan outputnya di sini juga 3. Nah, tinggal teman-teman nanti pastikan kabelnya terhubung dengan sempurna ya. Ini memang sudah banyak sambungan-sambungan ini kabelnya nih. Berarti kita butuh multitester untuk mengetes sambungannya ini. Saya sayangnya tidak punya ya multitester. Nah, ini bisa dicongkel keluar ini. Nanti ini semacam jepitan. Jepitan. Ini juga dia ditusuk ke dalam. Kemungkinan tadi koneksi ini yang tidak sempurna mungkin ya teman-teman. Mudah-mudahan di rumah teman-teman punya multitester, nanti dipasangkan di sini dan di sini dan disambungkan ke sini. Terus dites masing-masing kabelnya itu tersambung sempurna apa tidak. Nah, berhubung saya tidak punya multitester, mungkin saya akan ngetes pakai baterai mungkin ya. Pakai baterai. Oke, saya persiapkan dulu baterainya seperti apa ya. Kita skip dulu. Nah, teman-teman, ini kabel-kabelnya udah kita sambung kembali ya. Ini sudah masuk sini. Terdiri dari 3 layer kabel. Terus ini ujungnya sampai ke, kita sambung ke sini. Sampai ke sini kita sambung. Ini ujungnya. Nah, sekarang tiba saatnya untuk menggulung ya. Karena begini teman-teman, ada saya tonton video beberapa waktu yang lalu. Karena gini teman-teman, ada saya nonton video beberapa waktu yang lalu, dimana konten video itu berbagi kreativitas perbaikan Excel 7 juga. Namun dia mendisklaimer di dalam proses memperbaiki kabel spiral ini tidak berhasil. Alasannya karena tidak pernah mampu berhasil menggulung kabel ini. Kalaupun berhasil digulung, kabelnya karena setirnya diputar, dibelok kiri kanan gitu, putus lagi katanya. Nah, sekarang saya mencoba memberitahu kepada teman-teman bagaimana cara menggulungnya, apakah berhasil atau tidak. Nanti simak ya videonya ya. Ini pertama, dari kabel asal ini kita gulung aja dulu sampai habis, sambil kita kira-kira hitung berapa kali lingkaran ya. Tapi nanti
pada saat dipasang pun juga bisa dihitung sih, tapi coba kita hitung dari sekarang aja, kira-kira berapa kali lingkaran. 1 2 3 4 ini berfungsi adalah untuk membagi nantinya ya. Ketika misalnya dia jumlah gulungannya ke semuanya berapa kali, kemudian nanti kita bagi dua, misalnya 20 kali lingkaran atau gulungan, 2 kali putaran misalnya. Terus kita bagi dua nanti. Kalau 20 berarti 10 ke kiri, 10 ke kanan. Kalau dengan teknik seperti itu insya Allah tidak akan putus ya. Tadi 4 baru 4, sekarang 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, baru 14, 15, 16, 17 ternyata ya. Nah, sekarang kalau 17 berarti kalau kita bagi dua, jatuhnya nanti tengah-tengahnya adalah 8,5. Nah, paling tidak 8 ya. Tengah-tengahnya nanti 8. Kita kita taruh tengah-tengahnya nanti. Ini jangan lupa kita pasang lagi ini. Kita paskan dulu. Nah, ini kita sudah terpasang ya. Sekarang coba kita hitung. Ini posisi sekarang kan mentok nih. Mentok. Kalau kita langsung pasang posisi seperti ini, nanti ketika ini kan posisi yang bebas adalah ke kanan putar setirnya. Oke, kalau kita putar ke kanan mau 3 kali, mau 4 kali juga nggak akan putus dia. Tapi ketika kita putar ke kiri, karena ini
ujung kabel tadi itu sudah mentok di sini, otomatis kan kepaksa ke kiri, nggak bakalan bisa diikuti oleh kabelnya. Nah, untuk sekedar diketahui, putaran setir itu hanya maksimal 3 kali ke kiri, 3 kali ke kanan. Sementara kita sudah punya 17 putaran dibagi 2, 8,5. Artinya tengah-tengahnya kita bulatkan 8 misalnya. 8 ke kiri, 8 ke kanan sudah sangat cukup ya. Sekarang kita nggak berlama-lama, langsung kita putar aja. Ini tadi kan ke kiri mentok nih, berarti kita balikin ke kanan. 1, 8 kali ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sisanya di sini 8. Nah, karena kabel ini masih tidak simetris, tinggal kita geser aja ke sini ya. Tadi kan masih ada spare setengah, ini malah seperempat ya. Nah, posisinya gini. Jadi kalau sudah seperti ini teman-teman, mau putar ke kiri 3 kali, mau putar ke kanan 3 kali, dia tidak akan kabelnya tidak akan ketarik dan tidak akan keputus. Nah, ini kabel tadi saya memang tidak videokan proses penyambungannya karena malu-maluin, saya nggak punya test pen, nggak punya multitester, avometer. Saya sambungkan pakai cahaya lampu aja tadi. Jadi saya hubungkan ujung sana dengan ujung sini ke lampu. Kalau lampunya nyala berarti terhubung dengan baik. Tapi teman-teman kalau punya multitester akan lebih baik lagi, apalagi yang ada bunyi akan gampang untuk ngeceknya. Nah, tapi ini sudah kita pastikan tadi. Atau kalau masih ragu, nanti kita tunjukin cara ngetes di aki ya. Oke teman-teman, sekarang kita kembalikan lagi kabelnya ke tempat semula. Ini tadi kabelnya jalur lewat sini.
sekarang saatnya kita pasang lagi. Oke, setelah kita pasang, sekarang kita sambungkan lagi kabel yang kecil ke bagian sini. Kemudian yang kuning tadi kita sambung lagi, pasang. Jangan lupa ditekan lagi pinnya ya, penguncinya. Nah, sudah selesai kita pasang. Sekarang tinggal kita sambungkan kabel bagian bawah yang tadi kita lepas.
Oke teman-teman, sekarang sudah selesai penyambungan kabel dan pemasangan kembali. Sekarang kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lampu ABS mati, airbag nah mati. Nah ini mobil kemarin udah kita perbaiki. Sekarang kita tes bagian yang kita perbaiki kemarin. Yus. Yap. Nah, sekarang posisi kalau kita hidupkan kontak, semua lampu indikator nyala normal. Lampu ABS kalau dia normal akan mati. Nah, sekarang sudah mati. Oke, sekarang ABS-nya mati. Klaksonnya juga sudah nyala.